olahraga di masyarakat. Satu kemauan dari Mas Bayu. Kemauan. Dimulai dari kemauan. Apabila mau, bisa, semua bisa. Tadi kan bilang anak muda bisa dan kita bisa. Jadi tergantung kemauan. Kalau ada kemauan, semuanya pasti ada jalan. Ada yang potensi untuk itu. Tinggal bagaimana kita dapat meyakinkan berbagai pihak, tentu dengan komponen-komponen yang tadi saya sampaikan. Jangan saya ulang-ulang, nanti basi. Jadi jangan saya ulang-ulang. Integritas, totalitas, inovasi, dan sebagainya. Itulah adalah. Tapi intinya adalah kemauan. Kemauan kita untuk menggerakkan masyarakat supaya kita berkontribusi dalam membangun masyarakat di bidang apapun, termasuk di bidang olahraga pada level apapun, level desa, kayak level kecamatan, level kabupaten, kota, provinsi, dan sebagainya. Potensi itu ada. Tinggal teman-teman siap nggak untuk menerima estafet itu? Ya, siap atau tidak untuk menerima estafet tadi dari kami pendahulu ini? Itu saja yang ini. Kalau kendala kemauan itu bisa disingkirkan, Bismillahirrahmanirrahim, kun fayakun, jadi barang itu. Ya, karena sebetulnya wadahnya sudah tersedia, Bapak. Dari tingkat desa sampai nasional. Ya. Tinggal bagaimana para pemuda ini melengkapi diri dengan kompetensi dan kemudian take action dengan dia menghubungi institusi terkait atau lembaga terkait. Dia bisa berkontribusi apa? Dia lakukan doing something, gak cuma omdo begitu, Pak ya. Karena itu kampusnya hanya omong doang begitu. Tetapi memang harus kompetensinya punya, kapabilitasnya ada, tetapi juga harus mau beranjak, harus melakukan sesuatu, bergerak. Saya kira itu. Ya, luar biasa, Pak Herman Caniago, materi yang begitu menarik, disampaikan dengan begitu semangat khas anak muda Indonesia, dan tak terasa waktunya sudah hampir habis untuk Bapak. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu, wawasan, insight yang sudah dibagikan kepada sahabat Pora dari Sabang sampai Merauke, Miangas hingga Rote. Terima kasih Pak Herman Caniago. Nah, kata kuncinya, organisasi yang baik akan menciptakan prestasi yang baik. Berbuat. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Herman Caniago. Ya. Salam yang baik. Salam Kemenpora. Pemuda maju, olahraga jaya. Ya, luar biasa beserta webinar pelatihan pemberdayaan dan juga peningkatan profesional pemuda khususnya bagi pengurus organisasi olahraga 2020, di mana kita mengambil tema menata pengurus organisasi olahraga yang unggul dan profesional. Sudah dua narasumber yang berbagi ilmu, wawasan, pengalaman kepada kita semua, dan masih ada satu narasumber terakhir kita. Yang ahlinya nih. Terakhir. Nah, Pak Herman Caniago tadi bilang ini hanya gurunya dulu ini. Yang ahlinya. Bahnya dulu. Nah, kalau saya bilang ini ahlinya ahli, Bapak. Karena saya akan bacakan riwayat hidup narasumber kita yang terakhir. Saya izin karena ada kegiatan di Sultan pelatihan manajemen cabur olahraga. Ada cabang wushu sama ada dua cabang olahraga, wushu dan dayung ya. Jadi saya kalau saya yakin dengan Kang Eman. Udah, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Pora yang saya banggakan, kebanggaan kita semua, narasumber kita yang ketiga, izinkan saya untuk membacakan rangkuman CV beliau. Ini di tangan saya sudah ada 3 lembar penuh kurikulum vitae, tetapi tentu tidak akan saya bacakan semua. Hanya yang sebetulnya penting semua sih, tetapi akan saya bacakan beberapa. Nama Eman Sumusi, lahir di Garut 25 Mei 1948. Saat ini berusia 72 tahun, tapi kalau teman-teman lihat di layar HP atau laptop, ini masih pantas 27 tahun lebih. Ya, 27. Ya. Beliau sejak
sejak tahun 1969. Sejak tahun 1969, artinya sudah lebih dari 50 tahun, aktif mengikuti berbagai event olahraga di tingkat nasional hingga internasional sebagai atlet, wasit, pelatih, pimpinan kontingen Indonesia. Tercatat kayaknya yang di tangan saya yang belum ada, yang belum terinjak oleh Pak Irman Sumusi ini hanya benua Afrika. Amerika, Eropa, Asia apalagi, semua sudah pernah dikunjungi beliau sebagai representasi dari Indonesia, sebagai pengurus, dan itu tentu banyak sekali pengalaman beliau yang kita serap, pengalaman dan juga wawasan tentunya, dan mudah-mudahan menjadi modal berharga bagi kita semua. Saat ini beliau menjadi Wakil Ketua Umum 1 Federasi Hoki Indonesia, juga Wakil Ketua 1 Bidang Pembinaan Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONIPSA, masa bakti 2019-2023. Saya nggak akan berpanjang lebar, langsung saja kepada yang kita hormati, kita banggakan, Bapak Irman Sumusi. Kami silakan untuk bisa menyampaikan paparannya. Monggo, Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Jaya. Alhamdulillah, saya mendapat kepercayaan untuk menyampaikan paling tidak pengalaman pembicara tadi sebenarnya sudah cukup lengkap seperti yang disampaikan oleh Pak Herman Seniagelo. Beliau itu key person untuk bagaimana maju dan berkembangnya olahraga prestasi di Indonesia. Kemudian tadi Prof juga sudah menyampaikan panjang lebar bagaimana organisasi, tipe-tipe organisasi baik di luar negeri maupun di dalam negeri tentunya. Ada yang GO, ada NGO kan. Kemudian juga ada yang mix gitu antara GO dan NGO. Baik, kali ini saya diberikan tema yang cukup fantastis menurut hemat saya. Masalah mengatasi konflik organisasi olahraga. Memang dimanapun sebenarnya, kemudian juga itu adalah satu dinamika dilihat dari perspektif. Lanjut. Ya, lanjut silakan. Ya, mau dibantu? Lanjut captionnya. Next slide. Ya, captionnya langsung. Mas Adam. Ya. Baik. Ya, sudah nampak Bapak? Ya, langsung silakan. Lanjut lagi, Mas. Ya bagus ini ya sini. Ini adalah satu pengantar dari saya. Kita kenali tadi bagaimana sebenarnya tipe-tipe mengajak bersama-sama. Ulangi ke bawah lagi. Ulangi ke yang tadi. Back Mas. Back. Sebelumnya. Halo? Iya. Ya, ini dulu. Okay. Ya, kita pahami semua ya. Kita ya, sepertinya suara Pak sampai Irman. tujuan ya. Hanya sebagai satu ilustrasi susunan organisasi disusun pedoman struktur. Ya. Sudah bisa? Bisa Bapak, sudah nampak di kami. Ya. Baiklah, terima kasih. Ini pedoman
dan sasaran tujuan ruang lingkup tugas sebagai ketentuan yang mengikat terhadap anggotanya. Nah, inilah yang disebut kita kenal dengan AD, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Lanjut, silakan ke option berikut. Berikutnya. Ini anggaran dasar dan rumah tangga, ini aturannya ada pedoman dari suatu organisasi, kemudian turunannya adalah peraturan organisasi biasanya, kemudian untuk pelaksanaan teknis adanya juknis. Anggaran dasar merupakan pedoman dasar kita berorganisasi sebagai pedoman dasar yang sekaligus pedoman operasional organisasi, mencakup filosofi bentukan, sasaran, tujuan, status, lingkup daripada tugas fungsi daripada organisasi. Itu biasanya di dalam ADRT harus dicantumkan semacam itu, karena itu akan mengikat kepada anggotanya. Setelah ketentuan menyangkut keanggotaan, struktur organisasi, dan tingkatan atau strata daripada kepengurusan. Ketentuan yang diatur di dalam anggaran dasar bersifat mengikat terhadap seluruh anggota. Oleh karena itu harus dipahami dan harus secara konsisten dilaksanakan. Lanjut. Ya, sepertinya sinyal dari musik terganggu, Bapak. Pak Iman, mohon izin. Iya, ini sinyalnya nih kebetulan juga ikut ya. Ya. Oke, kita virtual dengan seluruh KONI Indonesia. Oke. Jadi agak tajam gitu. Baik, Bapak. Kali ini coba tayangkan saja, ya. Lagi saja tayangkan. Next slide, please. Ya, apakah ini slide yang ingin disampaikan Bapak? Mohon izin, Pak Iman. Halo, Pak Iman. Ya, sepertinya koneksi internet dari Pak Iman sedikit terkendala. Memang inilah yang ada plus minus. Di satu sisi kita ada hikmah luar biasa bisa berkumpul secara virtual dari Sabang sampai Merauke, tetapi di sisi lain kadangkala persoalan sinyal ataupun jaringan ini menjadi kendala. Tetapi tentu kita harapkan Pak Iman Sumusi dapat segera kembali bergabung dengan kita semua. Saya di kesempatan kali ini sambil ingin mengingatkan bagi kawan-kawan sahabat Pora bahwa silakan untuk bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir, karena nanti ada informasi-informasi yang akan dibagikan oleh Mbak Vika selaku MC, dan juga bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan bisa disampaikan di kolom Q&A. Ya, sekali lagi jangan tinggalkan layar handphone ataupun laptop Anda, karena kita masih akan terus bersama hingga lebih kurang pukul 15.00, dan ada informasi yang akan disampaikan oleh MC di akhir acara. Baik, kita masih menunggu sambungan koneksi internet dari Pak Iman Sumusi. Tampaknya beliau melakukan dua kegiatan secara bersamaan dan mungkin sedikit terkendala untuk bisa stay bersama kita di platform Zoom. Mungkin teman-teman panitia bisa membantu menyambungkan koneksi dengan Pak Iman. Ya, Pak Iman Sumusi memang memiliki pengalaman yang sedemikian luas sejak tahun 1969 eksis di dunia olahraga, baik sebagai atlet, kemudian pengurus organisasi,
bahkan pembina ataupun memimpin tim kontingen Indonesia di ajang SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade, bahkan Paralympics, dan juga event olahraga antar mahasiswa, hingga POM ASEAN dan juga Universiade sebagai ajang olahraga antar mahasiswa paling tinggi sedunia. Ya, tercatat di kurikulum vitae beliau, beliau menjadi official kontingen Universiade di Fukuoka, Jepang tahun 1995, lalu tahun 1997 di Italia. Ya, nampaknya kita sudah mendapatkan sambungan kembali dengan Pak Eman. Halo Pak Eman. Apakah sudah kembali bergabung bersama kita semua? Sudah masuk nama beliau, tetapi suaranya masih belum muncul. Ya, sambil menunggu koneksi yang jelas, bahwa Pak Eman tercatat juga sebagai penyulut API Pomnas pada tahun 2019 pada upacara pembukaan Pomnas di Jakarta. Dan dengan segala pengalaman dan juga senioritas beliau, istilahnya orang tua para anggota organisasi tentunya, tentu menjadi satu kunci di mana kolaborasi antara pemuda dan juga sosok yang lebih senior seperti Pak Eman ini menjadi kunci bagaimana satu organisasi olahraga dapat berkembang secara baik. Ya, ada kreativitas pemuda dan juga ada kebajikan yang khas dimiliki oleh orang tua begitu. Ya, kita masih belum mendapatkan sambungan kembali dengan Pak Eman. Sudah ada beberapa pertanyaan. Nah, ini dia yang dinanti-nanti Pak Eman. Alhamdulillah. Tidak apa-apa Bapak. Memang beginilah kondisi seminar virtual, tapi tentu ada hikmah luar biasa karena dengan cara ini kita bisa berjumpa anak-anak atau adik-adik kita dari Sabang sampai Merauke, Bapak. Monggo Pak Eman dilanjut paparannya. Iya, betul. Baik, terima kasih. Kami ingin berbagi dan saya senang sekali saya lihat audiennya, saya dengar audiennya bahwa ini semua adalah generasi muda. Saya tadi menggunakan ilustrasi dulu atau pengantar dulu. Memang kita harus kenal organisasi dan kita harus tahu sebenarnya apa kunci daripada organisasi itu. Yang kunci adalah tadi salah satunya diantara kita harus memahami aturan-aturan yang ada di organisasi. Kalau kita tidak paham aturan, itulah terjadi konflik-konflik terus. Yang itu yang dialami dari beberapa yang ada saat ini. Ya kebetulan saya menjadi yang selalu menangani masalah-masalah ini. Kami lanjutkan, silakan. Lanjut captionnya. Next slide. Ini kendala ya Pak. Mana? Ini masuk ke topik awal. Kita segera saja. Lanjut. Kita bagaimana mengatasi konflik organisasi olahraga. Lanjut. Silakan lanjut. Ini sebagai ilustrasi. Sebenarnya konflik itu bukan hanya di organisasi olahraga. Di semua organisasi, apalagi di dalam era reformasi kemarin, ada kebebasan, jadi di semua organisasi itu selalu ada konflik. Tentu konflik di dalam organisasi itu sendiri punya akibatnya. Kalau di organisasi profesi tentunya, ya pasti akan terjadi sesuatu terhadap organisasi itu sendiri. Paling tidak masyarakat akan melihat dari sisi kredibilitas daripada lembaga itu sendiri. Atau mungkin juga kalau profesinya terhadap profesi daripada organisasi itu sendiri. Kalau organisasi yang berorientasi pada profit tentunya akan punya dampak terhadap bagaimana pendapatan. Nah,
kalau di dalam konflik di dalam organisasi olahraga, apalagi olahraga dalam olahraga prestasi, dampaknya adalah akan bagaimana hasil daripada prestasi itu sendiri. Tadi disampaikan oleh Pak Joko maupun Pak Herman bahwa keseluruhannya hasilnya tidak akan baik. Organisasi yang tidak sehat hasilnya pun akan tidak baik. Itulah, dan konfliknya ada di dalam organisasi olahraga itu ya sekarang kelihatannya memang perlu ada pembenahan. Oleh karena itu menyambut baik program yang dilaksanakan oleh Kamera ini. Lanjut, silakan lanjut. Caption berikut. Silakan. Langsung berikut di sininya ada. Oh ya. Nah, sekarang kita masuk kepada bagaimana mengatasi konflik yang ada di dalam organisasi. Ini akan ulangi, lanjut. Ulangi sebelumnya. Tolong sebelumnya, sebelumnya. Masuk. Satu slide sebelumnya. Nah, dulu. Saya ingin menyampaikan bahwa menurut hemat saya dan pemikiran saya ada dua cara untuk mengambil langkah-langkah mengatasinya. Yang pertama itu bersifat preventif, yaitu kita harus lihat dulu pedoman daripada organisasi itu sendiri. Pada dasarnya siapa yang masuk ke organisasi dia harus paham bagaimana anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai pedoman operasional, sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu. Jadi harus dilakukan secara preventif, yaitu tinjau ulang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Apakah sudah bisa mengakomodir semua aspek pengorganisasian dan segala dengan perkembangan serta kebutuhan, baik itu organisasi, khusus prestasi, termasuk tentu karena kita organisasi olahraga harus bersenyawa. Kalau umpamanya udah panas ke anjing. pada anggaran dasar, anggaran poni yang mengkoordinasikannya. Nah itu harus disesuaikan. Lanjut. Yang kedua, lanjut. Silakan captionnya. Ini operatornya mana operatornya? Ya, sudah berganti slide Bapak. Apakah ini atau bukan slide-nya? Ya, ganti slide, silakan. Pada caption yang tadi. Ya. Nah, apakah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud di atas tadi sudah jelas dapat dilaksanakan? Bila dipandang perlu, lakukan penyempurnaan. Harus sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan, baik itu kebutuhan organisasi untuk juga menjembatani daripada kebutuhan anggotanya tentunya. Kemudian harus disosialisasikan pemahaman dan penerapan daripada dasar anggaran rumah tangga itu. Artinya bukan sekadar ini anggaran dasar dibagikan begitu. Seorang personil daripada kepengurusan itu harus bisa kemudian mengajak untuk pemahaman dari pada ketentuan di dalam organisasi itu. Caranya adalah bagaimana? Ya tentu harus tatap muka, lakukan kunjungan, dan itu harus dilakukan. Itu adalah bagian daripada upaya atau langkah preventif. Kemudian tingkatkan komunikasi dengan anggota, umpamanya dengan PB, dengan PP, dengan Pemprov, kalau KONI dengan KONI provinsi dan KONI kabupaten. Nah itu harus dilakukan secara reguler. Itu cara preventifnya. Kemudian perlu disusun dan diterbitkan peraturan organisasi dan disosialisasikan. Kemudian setiap kebijakan ini kadang-kadang menjadi pemicu daripada suatu konflik. Setiap kebijakan organisasi itu harus sedini mungkin
diinformasikan dan prosesnya melalui tahapan-tahapan organisasi. Satu contoh, PB cabang olahraga tertentu menetapkan kebijakan mengenai aturan daripada seleksi atlet. Itu harus melalui rapat dulu, rapat pleno, kemudian kebijakan itu dituangkan dalam satu rumusan, kemudian disosialisasikan. Itu adalah cara-cara untuk supaya tidak terjadi konflik. Dan dibuka untuk tanyaan, bagaimana kebijakan itu bisa lahir, dan orientasinya kemana. Ini adalah cara-cara upaya untuk menghindari konflik. Walaupun selalu ada kepentingan-kepentingan tertentu. Tapi itu semua apabila sudah dilakukan tahapan itu, saya kira semua orang akan tahu bahwa dia mau punya kepentingan lain atau kemudian dia dirugikan. Itu akan lebih mudah atasi pada konflik yang ada. Lanjutkan. Episode berikut. Lanjutkan. Ya. Operatornya. Next slide, Bapak. Mungkin karena sinyal, Pak. Jadi sebetulnya di tampilan sudah nampak, Pak. Lain Sudah nampak. Sudah. Nah, kalau tadi itu adalah preventif, kita lakukan secara preventif, dilakukan semacam itu, kita tata dengan baik organisasi itu, kebijakan-kebijakan, kemudian yang jelas, dan ini akan menghindari pada konflik-konflik yang ada. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah terjadi atau apa yang bersifat respektif? Ada dua langkah juga dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Langkah pertama tentu apabila terjadi tingkat pusat, PB, cabur, atau provinsi, nah ini perlu langkah-langkah yang bersifat persuasi. Acuan penyelesaian kembali lagi kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau peraturan organisasi cabang yang bersangkutan. Dan anggaran dasar anggaran rumah tangga atau PO, KONI, maka itu dilakukan KONI. Kemudian gunakan mekanisme rapat-rapat. Jadi jangan terus melakukan justifikasi dia salah, kemudian diberikan mekanisme tidak. Lakukan rapat-rapat mekanisme dan ini akan menyelesaikan masalah secara baik. Kemudian konsultasikan dengan KONI pusat apabila itu cabang olahraga. Apabila itu KONI provinsi, lakukan konsultasi. Jika ada masalah ini, jangan langsung diambil satu kebijakan, umpamanya yang bersangkutan keluarkan dari kepengurusan, kira-kira begitu. Ini adalah satu langkah yang bersifat mendidik. Apabila tidak terselesaikan sehingga terganggunya roda organisasi, nah baru bisa diambil mekanisme. Satu contoh, umpamanya terjadi kegaduhan di cabang olahraga tertentu. Ada masalah dan tidak dapat diselesaikan secara intern, kemudian dilaporkan juga ke KONI, maka KONI akan melakukan langkah-langkah dan apabila tidak diselesaikan, itu biasa kami ambil alih sebagai lembaga yang netral dalam kapasitas lembaga yang mengkoordinasikan seluruh organisasi cabang olahraga anggotanya. Itu biasa kami lakukan semacam itu. Begitu juga apabila terjadi di Pemprov, pengurus provinsi cabang olahraga. Nah ini agak sedikit istimewa dan lain. Ya, suara atau koneksi jaringan kembali terkendala. Nah, teman-teman sahabat Pora di seluruh tanah air, kita masih berharap tentunya bahwa Pak Eman Sumusi dapat menuntaskan paparan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi. Baik peserta webinar di manapun Anda berada yang senantiasa kita banggakan, saya kembali menginformasikan bahwa para peserta diminta untuk terus stay di platform Zoom atau juga tetap bisa menyaksikan dari channel YouTube PP PON Kemenpora, karena di akhir acara nanti ada beberapa informasi yang akan kita sampaikan
mengenai hak dan tanggung jawab peserta dan juga hal-hal lain. Baik, Pak Iman Sumusi. Halo, Pak Iman. Ya, dan sekali lagi kolom Q&A saat ini saya lihat untuk materi terakhir kita pada siang hari ini masih belum banyak pertanyaan. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya dapat disampaikan di kolom Q&A. Kita sudah tersambung kembali dengan Pak Iman Sumusi. Begitu berat Pak perjuangan kita, tapi kita harus tetap semangat untuk bisa berbagi ilmu dari Pak Iman dan pengalaman yang luar biasa tentunya. Monggo Pak Iman, disilakan untuk bisa melanjutkan paparan. Atau mungkin bila ada rekan Pak Iman mungkin bisa membantu untuk melakukan tethering dari handphone, barangkali bisa lebih lancar Pak. Halo, bagaimana? Halo, bisa? Ya, sudah lancar ini Bapak. Suaranya lancar. Baik, tadi kita sudah mencapai kepada masalah konflik ya. Ulangi sedikit, tadi dilakukan secara yang pertama, langkah pertama tadi itu Pak Iman mungkin pakai handphone ya sekarang ya? Ya, saya handphone. Kalau ada laptop di situ, mungkin suara yang ada di laptop bisa dimatikan dulu Bapak sehingga tidak double suaranya. Ya, dicoba lagi. Dicoba lagi suaranya Bapak. Sekarang gunakan pakai handphone Bapak. Bapak berbicara dengan handphone yang sudah tersambung di aplikasi Zoom. Masih belum muncul suaranya Bapak? Pak Iman, suara Bapak belum muncul, mohon izin. Halo? Coba dinyalakan kembali, mohon izin Bapak, yang di laptop, barangkali yang di depan Bapak. Ya. Halo Pak Iman. Ya. Bisa. Bisa Bapak, bisa. Bismillah, mudah-mudahan bisa lancar. Baik, mudah-mudahan bisa lancar ya Pak ya. Baik. Tetap semangat. Tadi kita bicara masalah bagaimana mengatasi konflik. Yang pertama adalah preventif. Harus dilakukan secara preventif agar tidak timbul konflik. Caranya adalah introspeksi dulu, mengecek bagaimana aturan-aturan. Aturan-aturan itu harus menyentuh daripada keanggotaan, harus betul-betul mengakomodir daripada keanggotaan, dan harus sejalan dengan kebutuhan daripada organisasi. Itu diperhatikan, kemudian disosialisasikan aturan-aturan itu, jangan sampai ada prejudice atau ada sewujud dari anggotanya. Itu yang utama. Pengurus harus respektif terhadap gerakan atau kebutuhan daripada anggota. Kalau pengurus itu sudah bisa melaksanakan ADART yang notabene adalah pedoman berorganisasi, kemudian juga cukup respektif memperhatikan kebutuhan anggota, insya Allah itu akan berjalan dengan baik. Itu apabila masih juga terjadi, nah itu yang dilakukan dengan cara represif. Represif dilakukan dengan dua langkah. Yang pertama adalah tentunya kita harus mengacu kepada penyelesaian dengan mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau peraturan organisasi yang bersangkutan atau organisasi KONI. Kalau masalahnya KONI tentunya harus mengacu kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga KONI. Kalau itu organisasi cabang olahraga tentunya mengacu kepada AD dan ART atau peraturan organisasi cabang yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, begitu ada masalah, gunakanlah mekanisme rapat-rapat itu. Jangan mengambil satu langkah tersendiri. Lakukan.
Ada rapat-rapat itu merupakan satu sarana untuk klarifikasi atau untuk menjustifikasi yang mendasar daripada aturan yang ada. Kemudian kalau itu PB cabang olahraga yang menjadi anggota KONI, ya tentu konsultasikanlah supaya bagaimana baiknya untuk menyelesaikan konflik yang ada. Walau beberapa kali terjadi, syukur alhamdulillah yang konflik yang ada sementara ini bisa diatasi. Kalau itu umpamanya KONI provinsi juga ke KONI pusat, kalau itu Pemprov tentunya adalah ke PB dikonsultasikan. Nah, apabila terjadi di Pemprov cabang olahraga di daerah terutama, nah ini juga yang tahu, yang sehari-hari mengkoordinasikan KONI provinsi maksud saya, juga jangan buru-buru mengambil satu langkah, walaupun dia statusnya sebagai anggota dari KONI provinsi, juga dikoordinasikan ke PB yang bersangkutan. Karena surat keputusan mengenai itu ada di PB cabur yang bersangkutan. Itu cara yang represif kalau ada masalah. Apabila tidak terselesaikan sehingga terganggunya daripada roda organisasi, ya tentu bisa dilakukan dengan mengacu kepada ADRT, bisa diambil alih. Umpamanya kalau Pemprov, kalau PB cabang olahraga masih ada yang perselisihan kepengurusan, bisa diambil alih oleh dalam anggaran dasar olahraga. Sebelum diambil alih, biasanya ada upaya KONI untuk melakukan mediasi. Kemudian umpamanya ada Pemprov atau KONI provinsi juga demikian, diambil alih, ditunjuklah caretaker. Nah, kami juga kalau membentuk caretaker juga tidak asal lempar begitu saja. Ini juga hati-hati di dalam menentukan, mengambil alih dan menentukan caretaker. Karena itu akan menambah lagi masalah daripada organisasi itu. Itu menyelesaikan masalah memerlukan satu seni dan pendekatan-pendekatan yang bersifat samping edukatif juga dalam persuasi kemanusiaan. Insya Allah itu akan dilakukan dengan cara pendekatan semacam itu. Insya Allah itu akan bisa clear masalahnya. Jangan sampai diambil alih oleh KONI, itu juga sebenarnya menjadi beban KONI juga kan, kira-kira begitu. Nah, yang sudah diambil alih beberapa KONI semacam itu kita ambil alih, syukur alhamdulillah bisa selesai. Induk cabang olahraga juga ada, kita ambil alih dalam pengertian ambil alih untuk supaya menyelesaikan masalahnya, kira-kira begitu. Karena di situ biasanya penuh dengan syarat dengan kepentingan. Nah, ini kita harus netralisir masalah. Lanjut, silakan konsep berikut. Silakan. Ya, sudah berganti Pak slide-nya? Belum, satu lagi. Next slide lagi. Ini kayaknya tadi sudah. Langkah kedua, ya stop. Lanjut atas lagi. Langkah ketiga lagi. Tadi langkah pertama. Setelah langkah kedua tadi masuk ke Bauri, Bapak. Sebelum Bauri. Nah, ini dia, Bapak. Ini slide-nya sebelum Bauri. Belum masuk. Ini dia. Ya, oke. Ini sudah. Ya. Cara yang bersifat transversi, langkah yang kedua adalah penyelesaian konflik organisasi olahraga diselesaikan melalui arbitrase olahraga Indonesia. Ini badan yang dimiliki oleh KONI untuk menyelesaikan masalah-masalah konflik organisasi, khususnya yang terkait dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau ada masalah-masalah yang lain di dalam kepengurusan. Dan kalau sudah masuk ke Bauri putusannya bersifat final dan mengikat bagi yang bersengketa di dalam wilayah hukum NKRI. Jadi KONI itu memiliki satu badan arbitrase yang menyelesaikan masalah-masalah konflik keolahragaan. Lanjut. Apa sebenarnya Bauri itu?
Caption berikutnya silakan. Ini sudah tentang Polri ini Bapak slide-nya. Nah, ya, oke. Ya. Ini dia Polri. Jadi kalau ada konflik organisasi yang tidak diselesaikan, yang tidak bisa dimediasi, ini maka terpaksa harus dibawa ke Polri. Tentunya adalah demi kesinambungan, demi kelanjutan daripada organisasi itu, supaya juga masalahnya bisa terselesaikan. KONI memiliki badan arbitrase olahraga, yaitu Polri dibentuk untuk menyelesaikan segala sengketa keolahragaan yang melibatkan KONI dan anggotanya serta jajarannya. Jadi semua komunitas olahraga yang tergabung di dalam organisasi di mana terjadi sengketa, maka itu bisa diselesaikan melalui badan arbitrase ini. Apa yang dimaksud dengan sengketa di sini adalah perselisihan, tuntutan, ketidaksepahaman, perbedaan penafsiran dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau pradas organisasi yang ditetapkan KONI atau anggotanya. Artinya bukan hanya ADRT KONI, tapi juga ADRT cabang olahraga. Artinya bukan hanya peraturan organisasi KONI, tapi juga peraturan organisasi cabang olahraga. Konfliktualisme kepengurusan, seperti mungkin pernah dengar, nah, setiap perselisihan yang menyangkut keolahragaan dan apa dikecualikan dalam masalah perselisihan tidak dapat diselesaikan secara intern, baru itu masuk ke bawah. Nah, langkah-langkah ke bawah pun tidak ujung-ujung langsung masuk ke persidangan, tetapi bisa melalui mediasi dulu. Apabila mediasi bisa terselesaikan, maka tidak berlanjut ke persidangan. Kemudian kalau memang tidak selesai, dilanjutkan untuk supaya mana yang betul keputusan akhirnya untuk menetralisir putusannya akan diserahkan kepada KONI untuk melaksanakan. KONI itu bukan hanya KONI pusat, tetapi juga adalah KONI provinsi, umpamanya agar dilaksanakan musyawarah munas luar biasa kalau itu cabang olahraga. Kalau KONI umpamanya tingkat provinsi diserahkan musyawarah olahraga provinsi atau musyawarah luar biasa. Nah itu langkah-langkah di dalam penyelesaian sengketa di dalam organisasi olahraga. Saya kira itu sekilas garis besarnya terkait dengan masalah-masalah yang ada. Dan mungkin juga ada yang sudah tahu masalahnya di mana ini sudah kita bisa menyelesaikan di dalam ruang lingkup atau dalam penanganan KONI pusat itu sendiri. Sebagai tambahan lagi, karena ini audiensnya adalah para generasi muda, tentunya secara pribadi saya menitipkan pesan bahwa kalau memang suka berorganisasi, harus tahu filosofi berorganisasi. Yang kedua, apa itu intinya, bahwa kalau berorganisasi tentu itu tidak bisa hanya kita mau menang sendiri, ya. Kita harus tahu juga pedoman operasional atau pedoman daripada organisasi yang disebut dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi kalau kita memasuki suatu organisasi harus paham, harus tahu, bahkan di KONI, anggaran dasar KONI itu dari mulai ketua umum sampai pengurusnya itu diwajibkan, persyaratnya harus tahu, harus memahami dan secara konsisten dan konsekuen melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, kalau itu dilaksanakan, insya Allah yang namanya sengketa itu tidak ada dan tujuan organisasi akan berjalan dengan baik dan hasilnya
bisa mencapai yang optimal. Saya pikir itulah beberapa hal catatan dari saya di KONI Pusat. Saya pikir itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Eman Sumusi. Meskipun beberapa kali terkendala sinyal, tetapi bisa nampak di raut muka Pak Eman Sumusi satu semangat yang luar biasa untuk berbagi kepada para pemuda yang saat ini mengikuti webinar. Ya, Pak Eman Sumusi tadi menyampaikan mengenai penanganan konflik dalam organisasi olahraga. Ada langkah-langkah yang sifatnya preventif dan juga represif. Tetapi poin utama yang tadi saya bisa tangkap adalah bagaimana seorang anggota organisasi, bukan hanya di organisasi olahraga, bahkan harus memahami filosofi dari organisasi tempat ia bernaung. Harus tahu dan paham mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART, sehingga perjalanan organisasi tersebut berjalan pada track yang benar, arah dan tujuannya jelas begitu. Baik, luar biasa. Dan sudah ada beberapa pertanyaan Pak Eman dari para peserta. Ini yang pertama dari Mas Saiful Rahman. Ini dari fencing volleyball club. Dari mana ini? Belum asalnya tidak terrecord. Selamat siang, izin menyampaikan pertanyaan dari pelatih kami. Waduh. Pertanyaan beliau adalah bagaimana caranya KONI di kota dan kabupaten di seluruh Indonesia dapat paham dan juga mengikuti perkembangan olahraga bukan hanya di level nasional tetapi juga di level dunia ini Pak Eman. Karena di daerah terkadang masih ditemukan kurang update begitu Pak, kurang update informasi mengenai perkembangan dunia olahraga yang sedang berlangsung. Baik dalam hal sport science, di sport science kita mengenal ada long term athlete development yang juga banyak dari kawan-kawan kita di daerah yang belum paham ini. Nah, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan KONI dalam hal ini KONI pusat untuk bisa membina KONI-KONI di daerah sehingga nggak kurang informasi. Mohon pencerahan dari Pak Eman. Monggo Bapak. Baik, terima kasih. Saya pikir pertanyaan yang sangat bagus dan mewakili kondisi realita. Ya. Mewakili kondisi yang realita. Betul sekali. Artinya apa? Memang keterbatasan hanya pemahaman sudah jelas? Jelas Bapak, jelas. Sedikit jadi tetapi masih bisa kan hanya keterbatasan pada dana. Ya. Bisa? Sudah baik? Sudah baik Bapak, sudah baik. Karena saya sayang sekali ini, karena pertanyaannya baik sekali ini. Sudah bisa didengarkan Bapak. Jadi bukan hanya keterbatasan. Sedikit. Jadi kami sangat memaklumi bahwa kondisi ini ada dan itu saya anggap bahwa itu mewakili memang kondisinya sebagian besar demikian. Ya, ini memang yang tadi dijelaskan oleh Pak Prof. Joko Pekik ya, Joko Pekik. Menganggap bagaimana mengurus organisasi itu memang harus betul-betul tahu manajemen, mengerti manajemen, harus punya skill, dan tentu kalau punya itu semua harus ditangani secara profesional. Nah sejauh ini kita ya sedikit terputus kembali jaringan dengan Pak Eman. Ya silakan. Ya sudah silakan. Ya. Mudah-mudahan saja ke depan dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang
untuk pembinaan, meningkatkan kualitas SDM, ada untuk pelaksanaan dananya kegiatan, sosialisasi, meningkatkan kualitas SDM, mungkin itu bisa dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada duit juga. Kalau memang kualitas dan tidak punya merasa memiliki, ya tentunya mungkin hanya cara penerapan penggunaan dananya tidak mungkin efisien. Harus paham dulu, harus memahami dulu mengenai pentingnya peningkatan prestasi, pentingnya inovasi seperti yang ditanyakan tadi. Mereka itu tingkat kabupaten tidak paham. Ya tentu karena mungkin juga menjadi pengurus ya mungkin karena bukan keterpanggilan untuk mengabdi, untuk supaya tahu bagaimana mengelola organisasi. Jadi kita maklumi, mudah-mudahan ke depan akan lebih baik. Nanti Menpora lebih banyak melakukan peningkatan kualitas SDM-nya, dan bukan hanya di tataran nasional dan tingkat provinsi, tapi juga sampai ke kabupaten. Jadi pertanyaan itu kita maklumi dan mudah-mudahan. Iya. Lakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Tolong dimaklumi dulu, mungkin karena keterbatasan satu, yang kedua karena tidak paham memanage satu olahraga. Kalau itu Anda juga memahami, mengetahui, sampaikan dengan cara yang baik. Informasi dari pusat perkembangan. Ya, kembali terputus. Baik, Pak Iman, saya kira cukup jelas untuk pertanyaan pertama. Pak Iman, apa mendengar suara saya? Pak Iman Sumusi? Ya. Baik. Baik, saya kira cukup jelas. Ya, mendengar. Cukup jelas untuk pertanyaan pertama tadi, Bapak. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Mas siapa tadi? Saiful Rahman. Baik, ada pertanyaan berikutnya, Bapak. Ada pertanyaan berikutnya yang kali ini disampaikan oleh Saudari Nur Hayati Hayat. Ya, dari Jakarta. Beliau bertanya bagaimana bagaimana cara agar bisa mempertahankan kekokohan pengurus sebuah organisasi. Apa dan bagaimana menanganinya agar organisasi tetap dalam satu tujuan. Pak Iman, apa bisa mendengarkan suara saya? Ya. Ya, jadi mendengarkan. Ya, dengar. Adik kita dari Jakarta, Nur Hayati Hayat, ini bertanya tentang trik ataupun kiat untuk bisa menjaga kekokohan satu organisasi, khususnya organisasi olahraga, sehingga tetap berada dalam satu visi, misi, dan tujuan. Mungkin pengalaman Pak Iman bisa berbagi insight-nya kepada kita semua. Monggo, Bapak. Pak Iman? Halo? Halo, ya Pak, bisa kami dengar Pak? Saya kedengaran? Kedengaran Bapak, kedengaran. Ya, baik. Pertanyaannya bagaimana keutuhan daripada kepengurusan, Pak ya? Bagaimana menjaga keutuhan dan kesolidan atau kekompakan satu organisasi, Bapak? Pak Iman? Bukan karena terpengaruh oleh satu orang, tapi harus sama-sama searah dan sejalan. Ya, kembali jaringan nampaknya menjadi
penghambat kita untuk berkomunikasi secara lancar dengan Pak Eman Sumusi. Ya, baik. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas segala pertanyaan di kolom Q&A. Kita masih terus berupaya untuk menjalin hubungan dengan Pak Eman Sumusi. Ya, kita lihat beliau sudah kembali nampak. Ya, silakan Pak Eman. Ya, baik. Saya katakan kuncinya bukan hanya dari satu. Ya, kuncinya bukan hanya dari satu atau dua orang saja, tetapi semuanya harus memahami keberadaan dia di organisasi itu. Untuk apa organisasi itu? Untuk apa saya juga berada di situ? Yang kedua, harus tahu tupoksi, tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh yang bersangkutan. Ya, Ke samping maupun ke atas. Lakukan dengan baik. Ada kunci lagi adalah loyalitas. Loyalitas kepada pimpinan hierarki. Di dalam organisasi itu ada hierarki. Ada adab. Ada etika. Nah, itu harus dijaga tentunya. Jangan merasa nanti atasan kita merasa dilewati. Jadi bukan hanya loyalitas pada pribadi, tapi loyalitas pada dan tugasnya. Kira itu yang paling penting, bagaimana menjaga keutuhan. Tentu juga manajemen dari pimpinan sendiri harus terbuka, transparan ya, dan berkomunikasi dengan segala keputusan itu harus dilakukan, diambil secara bijaksana. Apalagi kalau yang terkait dengan organisasi, tentu harus dibicarakan melalui rapat-rapat. Ada rapat pimpinan, ada rapat pleno, ada rapat untuk melakukan khusus untuk menetapkan satu kebijakan organisasi. Bagusnya, baiknya tidak diambil oleh sendiri. Begitu juga kalau berada di tingkat bawahnya, umpamanya menjadi ketua bidang. Karena bagaimanapun yang menjadi tanggung jawab organisasi itu adalah ketua umum. Jadi kita harus selalu loyal sama pimpinan, kemudian konsultasi, koordinasi, baik ke atas maupun ke bawah dan ke samping. Saya pikir kalau itu dijaga, organisasi itu dan kenapa saya berada di situ, ya itu akan lebih baik. Saya kira itu saja kuncinya. Supaya ada. Baik Pak Eman, sedikit saya ulangi bagaimana kiat menjaga keutuhan, soliditas, dan juga kekompakan dari anggota organisasi. Yang pertama menurut Pak Eman adalah jangan sampai terjadi one man show, satu orang terlalu mendominasi begitu, semua pekerjaan diambil alih oleh salah satu atau beberapa orang saja. Kemudian juga penting untuk menjaga, memupuk loyalitas, baik loyalitas yang sifatnya pribadi maupun organisasi terkait dengan hierarki tentunya. Bagaimana loyalitas terhadap pimpinan itu juga sangat diperlukan, dan ini tentu bisa dipupuk kalau sejauh pengalaman saya mungkin bisa dengan satu pelatihan atau kegiatan gathering bersama-sama, mencoba mengakrabkan satu sama lain dalam anggota organisasi sehingga muncul atau tumbuh di situ chemistry antar anggota baik di level eksekutif, di level tinggi hingga level yang paling bawah. Kemudian juga tidak kalah pentingnya yang dikatakan oleh Pak Eman adalah seluruh anggota diharapkan memiliki adab dan juga etika organisasi yang tentunya sudah termaktub dalam ADART organisasi
tersebut. Dan yang tadi disampaikan oleh beliau, pentingnya keterbukaan, transparansi dalam setiap permasalahan. Kalau terjadi problem, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam sebuah rapat-rapat yang diikuti oleh beberapa departemen tentunya, bukan yang istilahnya didominasi oleh 1-2 orang saja. Dan yang tadi disampaikan di awal, masing-masing anggota organisasi harus paham tupoksi apa, siapa, dan bagaimana ia harus berkontribusi sesuai dengan posisi atau jabatannya di satu organisasi tersebut. Saya kira cukup jelas tadi pertanyaan dari Saudari Nur Hayati Hayat. Saya akan coba menyambungkan kembali dengan Pak Eman. Pak Eman? Ya, penuh perjuangan sambungan kita dengan Pak Eman, tetapi teman-teman bisa lihat bagaimana beliau terus berupaya untuk tersenyum dengan penuh semangat memberikan wawasan, pengalaman kepada kita semua. Sungguh luar biasa. Kita harapkan beliau bisa dapat bergabung. Masih ada 1 atau 2 pertanyaan lagi yang ingin saya sampaikan kepada beliau. Kita masih menantikan, dan kepada para peserta mohon untuk bisa bersabar. Setelah acara atau setelah paparan atau sesi tanya jawab dengan Pak Eman selesai, masih ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh Mbak Vita selaku MC. Jadi stay tune, tetap bersama kami di platform Zoom maupun channel YouTube BPON Kemenpora RI. Ya, kita masih menantikan sambungan kembali dengan Pak Eman. Beberapa pertanyaan, sudah ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip dari teman-teman di kolom Q&A dan juga di channel YouTube. Sudah saya kumpulir jadi satu, sehingga tidak semuanya memang akan saya tanyakan kepada narasumber. Oke, kita masih menunggu sambungan kembali dengan Pak Eman. Ada setidaknya 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada beliau kaitannya dengan keberlanjutan event olahraga di tengah pandemi. Tentu beliau sebagai representasi dari KONI barangkali memiliki informasi terbaru, tentu akan sangat kita nantikan. Ya. Oke, dan saya ingin menyampaikan rasa salut dan terima kasih kepada seluruh peserta. Masih setia ada 494 peserta di Zoom, serta di YouTube yang terus setia menyaksikan acara webinar kita pada pagi hingga siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dari para narasumber, juga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Deputi Pemberdayaan Pemuda, Profesor Dr. Faisal Abdullah SHMSI DMM, serta Bapak Sesmenpora, Bapak Dr. Andes Gatot S. Broto tadi di saat membuka acara serta memberikan keynote speech, disempurnakan oleh para narasumber, 3 narasumber yang luar biasa. Ada Profesor Joko Pekik Irianto, MKes. Beliau tadi berbicara mengenai manajemen organisasi olahraga serta bagaimana motivasi berorganisasi olahraga untuk pemuda. Kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Pak Dr. Herman Caniago MM selaku Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Deputi 4 Kemenpora RI, juga dengan menggebu-gebu dengan begitu termotivasi berbagi pengalaman, berbagi wawasan kepada kita semua berkaitan dengan kebijakan organisasi keolahragaan